Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini Selasa 13 Agustus 2024, saya Pendeta E.H. Sibarani bersama istri Ibu Surta Simajuntak mengajak kita untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan Majelis Sinode GKU di Indonesia dengan pola pembacaan Alkitab 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, di pagi yang sejuk ini Tuhan, kami kembali menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Tolong kami Bapa, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Yosua pasal 24 ayat yang ketiga dan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku mau membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita, Abraham penyelamat keluarga dan keturunannya. Untuk mendalami kebenaran firman Tuhan ini, kita dibantu dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Siapakah Terah? Terah adalah ayah dari Abraham yang tinggal di seberang sungai Efrat, yang masih percaya dan menyembah kepada Allah lain atau menyembah berhala. Apa yang dikatakan Yosua kepada bangsa Israel dalam ayat ketiga? Allah mengambil Abraham, bapa leluhur bangsa Israel itu, dari sungai Efrat untuk menjelajahi tanah Kanaan, untuk diberkati menjadi bangsa yang besar, banyak keturunan, dan akan memberikan keturunan, yaitu Ishak. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Allah sungguh telah mempersiapkan Abraham menjadi bangsa yang besar dengan banyak keturunan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan memberkati kandungan istrinya Sarah yang mandul akan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Ishak. Karena apa? Karena iman dan ketaatannya kepada Allah. Kejadian pasal 12 ayat 4 berkata, "Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya." Penulis kitab Ibrani menggunakan Abraham sebagai teladan iman. Ibrani pasal 11 ayat 8 berbunyi, "Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui." Karena Abraham beriman dan taat kepada Allah, ia melakukan apa yang diperintahkan Allah. Ia membawa Ishak untuk dikorbankan. Abraham adalah sebagai teladan ketaatan, iman dan kepercayaan kepada Allah bagi banyak orang. Dampak dari iman dan ketaatan serta relasi yang dinamis yang dimiliki oleh Abraham kepada Allah, Abraham melihat janji-janji Allah terpenuhi dalam hidupnya, keluarganya dan keturunannya diselamatkan. Apa yang dapat kita contoh dari Abraham? Salah satu pengajaran yang mutlak yang dapat kita contoh dan peroleh dari kehidupan Abraham adalah hidup dalam iman yang berkeyakinan teguh dan kepercayaan pada sosok yang membuktikan kesetiaan dan ketaatan dalam kebenaran. Kedua,
senantiasa kita memiliki relasi yang dinamis dengan Allah. Ketiga, setiap panggilan Tuhan kepada kita, mari kita responi dengan iman dan ketaatan agar kita dapat melihat janji-janji Tuhan terpenuhi dalam hidup kita. Hidup dalam iman yang berkeyakinan teguh dan kepercayaan yang membuktikan kesetiaan dan ketaatan, serta memiliki relasi yang dinamis kepada Allah inilah yang harus kita miliki dan kita wariskan kepada anak-anak kita sebagai generasi penerus, agar mereka tidak dapat diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Iman, kesetiaan kepada firman-Nya, dan memiliki relasi yang akrab dengan Allah adalah menjadi dasar yang kuat dan teguh bagi kita untuk dapat bertahan dalam menghadapi segala tantangan hidup. Mari kita bagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada sanak saudara kita dan kepada sahabat-sahabat kita dan kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Terima kasih firman-Mu telah mengingatkan kami supaya kami menjadi seorang yang membuat relasi yang akrab dengan Tuhan, dan kami sebagai anak-anak Tuhan boleh mewariskan itu kepada anak-anak kami untuk menjadi takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini. Mampukan kami menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Salam sehat dari kami, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.